berapa satu? Wah, sorban kesayangan. Seumur-umur saya baru dapat sorban yang ada petanya baru ini. Ustadz Somad jihadnya dari masjid ke masjid, ceramah, surau, langgar, musola, pengajian, wirid. Tapi ada orang yang berjihad tidak dengan pengajian. Mereka tidak ceramah, mereka tidak ngomong, mereka cukup diam saja, tapi menulis peraturan Nangro Aceh Darussalam. Pesawat yang masuk ke bumi Aceh, pramugarinya mesti menutup aurat. Mereka yang harus datang ke sini menutup pakaian busana muslimah, karena ini adalah negara Islam, negara yang mayoritas muslim, negara yang menjalankan syariat Islam. Ini negara Republik Indonesia, Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan kita siapa? Diatur dalam Al-Quran. Siapa namanya? Qul huwallahu ahad. Kemana kita meminta? Allahu somad. Nama saya disebutkan. Minta jangan kepada yang lain. Jangan minta ke pokok kayu, jangan minta ke batu, jangan minta ke sungai, jangan minta ke laut. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau minta sama dia, ikuti kata-kata dia. Kita bawa proposal. Assalamualaikum Bapak Gubernur, Assalamualaikum Bapak Bupati, Assalamualaikum Bapak Wali. Ya, kami mau bawa proposal nih, mohon bantuan. Tentu kita ikut cakap dia. Kalian siapkan proposal, bawa materi 6.000 ini. Oke Pak. Nanti datangnya jam 6 pagi. Oke Pak. Ini Pak. Kita minta sama Allah. Kenapa kita tidak ikut cakap Allah? Tidak ikut firman Allah. Minta sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah suruh pakai panjang, kita pakai pendek. Allah suruh tutup rambut, kita rebonding. Allah katakan jangan cukur bulu mata, kita gundul habis. Bagaimana Allah mau menurunkan rahmat? Akhirnya turun laknat, na'udzubillah. Walau anna ahlal qura amanu, seandainya penduduk negeri ini beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim, akan kami bukakan kepada mereka barakat, barokah buminya. Tumbuhlah pohon kelapa yang tak seimbang dengan buahnya. Tengoklah pohon kelapa itu tak seimbang. Pohonnya rendah, buahnya sampai takut pula saya patah batang. Luar biasa. Di tempat lain pohonnya banyak sampai tak berbuah. Kenapa? Karena tidak ada ibadah. Itu yang disebutkan dalam sebuah lagu. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang, apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun. 1000 tahun kalau hidup Pak, kalau tak sembahyang tak ada gunanya. Apalagi cuman 50 tahun. Itu pun kalau tidak kena kolesterol, asam urat, diabetes mellitus, jantung koroner. Cianu kenapa meninggal? Kemarin makan daging kambing berkunang-kunang, mati. Cianu kenapa meninggal? Minum teh manis, diabetes mellitus, mati. Cianu kenapa meninggal? Makan emping melinjo, asam urat, mati. Cianu kenapa meninggal? Pernah tak Bapak Ibu dengar? Cianu kenapa meninggal? Kena panu. Cianu kenapa mati? Kena kurap. Rata-rata yang mati itu karena penyakit yang enak-enak semua. Tapi kemarin kami di Semelu makan sambal gurita. Gurita disambal. Gulai kepiting, ikan. Ustadz Somad makan saja. Di sini tidak ada kolesterol. Saya makanlah. Betul Pak, tak ada. Tak ada. Di mana? Di rumah sakit baru ada kolesterol. Di situ tak ada. Makan aja. Pas periksa nanti baru naik. Tapi alhamdulillah kita sudah ada doanya. Bapak Ibu yang ragu makan, ini saya ajarkan doanya. Mau makan kambing, mau makan kepiting, mau makan semua yang halal, makan. Apa doanya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah, dengan kusebut nama Allah, ku makan ini. Tidak ada satupun yang dapat menimbulkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Bismillah. Nanti kalau kumat Pak Ustaz, bukan tanggung jawab saya. Saya mengajarkan doanya aja. Kalau mati Pak Ustaz, kan kapan sudah siap? Mati jangan takut. Mati adalah resiko hidup. Berani hidup, berani mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Siapa yang takut hidup sini? Kasih tahu sama saya, biar saya daftarkan cepat-cepat. Nanti kalau ada keranda lewat jenazah, minta, Pak, ya, ini ada orang malas hidup, bisa numpang sana. Ayo, kita ini jangan takut mati. Kita ini justru bersiap untuk setelah mati.
Nanti kita mati bawa apa? Baju kesayangan yang baru saja dipakai Ustadz Somad. Pintu Aceh. Tengok, kancingnya aja berapa satu? Wah, sorban kesayangan. Seumur-umur saya baru dapat sorban yang ada petanya baru ini. Sabang, Banda Aceh, Molabo, Tapak Tuan, Kota Cane, Singkil. Siapa yang punya sorban peta macam punya saya? Tak ada kan? Saya yang punya. Tapi kalau saya mati nanti, apa dibawa sorban ini? Tinggal. Ini akan dibingkai, akan ditempel di dinding rumah saya, akan saya ceritakan ke anak saya. Inilah sorban yang diberi orang Aceh waktu aku ceramah dulu. Tapi setelah itu tinggal. Datang tamu-tamu dari Aceh ke rumah saya melihat, ini sorban dari masjid kami dulu. Ya, ustadznya mana? Sudah mati dimakan cacing tanah. Sorbannya tinggal, bajunya tinggal, bajunya Aceh, sorbannya Aceh, pecinya Aceh. Itu ustadz pakai peci Aceh kan hanya di Aceh saja? Tidak. Kemana-mana saya pakai, ke Papua saya pakai, ke Sulawesi saya pakai. Waktu wawancara di TV One, pakai peci apa saya? Peci Aceh. Kalian nonton apa tidak? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka apa maknanya? Peci yang kau sayang akan tinggal, baju yang kau sayang akan tinggal, sorban yang kau sayang akan tinggal. Yang kau bawa mati mana? Yatsba'ul mayyita salasun. Yang mengiringi mayat tak banyak, cuma 3 saja. Yang pertama, mal, hartanya. Itu mobil-mobil yang mewah-mewah, yang cantik-cantik, yang besar-besar. Kalau kebetulan mobilnya yang saya tunjuk, jangan tersinggung. Saya kasih tahu, kalau kebetulan mobilnya yang saya tunjuk, jangan tersinggung. Karena ada beberapa orang yang tersinggung mendengar ceramah saya, begitu selesai pulang langsung mati. Bukan karena saya hebat, ajalnya sampai. Mobil yang besar tinggal, hanya sampai ke pelataran parkir. Apalagi pakaian tinggal, selimut bludru dari Turki tinggal, payung Suzuya tinggal. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, mana yang akan kau bawa kekal abadi? Ahlu, anak, menantu, kawan, sahabat, andai tolak, semuanya tinggal. Yang kekal abadi mana? Wa amaluhu amal saleh. Ibu kenapa belum sholat duha? Anak masih kecil Pak Ustadz. Nanti anaknya sudah besar, kenapa belum sholat duha? Anak yang besar itu pula menitipkan anak kecilnya. Dulu ibu tidak sholat tahajud, tidak sholat duha karena anak merengek sampai subuh. Dulu ibu tidak baca Quran karena anak menangis. Sekarang anaknya sudah besar, anak yang besar itu menitipkan anaknya. Berapa banyak ibu yang awalnya bantu-bantu, lama-lama jadi pembantu. Ingat, ibu kalau mati anak tidak bisa menolong, cucu tidak bisa menolong. Belum ada orang mati bawa cucu. Tapi hari ini Masya Allah Tabarakallah, ibu justru membawa anaknya pengajian. Inilah ibu-ibu yang luar biasa. Takbir. Ini banyak nggak pengajian. Ibu Anu kenapa nggak pengajian? Jaga anak. Ibu Anu kenapa nggak pengajian? Jaga cucu. Ibu Anu kenapa nggak pengajian? Mati. Tapi hari ini ibu-ibu justru membawa anak, ibu-ibu justru membawa cucu. Anak cucu yang ibu bawa hari ini, mereka yang akan menjadi pemimpin-pemimpin Aceh Republik Indonesia di masa akan datang. Amin. Mereka memang hari ini lari-lari, ngembus-ngembus buih, ngembus-ngembus balon. Tapi tidak apa-apa. Mereka akan terbiasa. Hari ini mereka yang melompat-lompat berlari-lari. Kalau di masjidmu masih ada anak lompat-lompat, di masjidmu masih ada anak lari-lari, bersyukurlah 20 tahun akan datang masjid ini masih tetap tegak berdiri, ada sholat berjamaah. Amin. Tapi kalau masjidmu sudah kosong, masjidmu sudah sunyi, jamaahnya tinggal 2 baris, itu pun orang yang udah expire. Tak lama lagi kita ceramah nunduk aja udah. Nauzubillah. Tapi hari ini kita bangga yang hadir anak-anak muda, yang hadir anak-anak muda. Ustadz Somad, boleh kami nanya? Boleh. Kenapa Ustadz Somad dari tadi tegak berdiri di sini saja? Pertama, karena protokol tegak di sini. Yang kedua, karena Ustadz Tengku Fadil Rahmi tegak di sini. Kenapa Abu berani tegak di sini? Beliau tuan guru kita. Ustadz Somad bukan tuan guru. Ustadz Somad adalah pemain naturalisasi. Ustadz Somad hanya bercerita tentang pengalaman-pengalaman. Maka Ustadz Somad tegak berdiri. Kenapa Ustadz tegak di sana? Nanti kalau saya tegak di sana banyak perempuan. Itu orang bisik, ini Ustadz ini gatal. Ini semua harus dijelaskan supaya apa? Jangan ada dusta di antara kita.
Setuju? Saya insya Allah segalanya saya katakan, segalanya saya jelaskan supaya jangan ada apa-apa. Itu Ustaz Somad pakai cincin, ya? Ada khasiat-khasiatnya? Oh ada. Apa khasiatnya Pak Ustaz? Ini kalau dipakai duduk di rumah makan nggak bayar. Oh, hebat, duduk aja jangan makan. Kenapa Ustaz suka warna hijau? Karena nanti di akhirat sundusin khudru wa istabrak. Sundus, istabrak, khudr, hijau. Ternyata pakaian mereka penghuni surga itu nanti adalah baju-baju yang berwarna hijau. Itulah mengapa tenda kita ini warna hijau. Itulah mengapa atap kita warna hijau. Itulah mengapa kubah kita warna hijau. Kenapa? Karena warna hijau warna kesukaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kubah makam Nabi di Madinah warna hijau. Lantai karpet Nabi warna hijau. Oh, ibu-ibu yang pakai jilbab warna hijau, mantap, lanjutkan terus. Bapak-bapak yang pakai baju warna hijau, teruskan. Itu anak muda kita warna hijau bajunya. Dan kalau bersedekah pakai duit warna merah. Hijau 20.000, merah lah 100.000. Itu maka dipasang karpet merah supaya ingat duit warna merah. Biasanya kalau saya cerita duit itu kotak langsung keluar, kotak untuk sedekah, untuk pembangunan. Ini kenapa tak ada kotak? Kenapa tak ada kotak yang disebar? Rupanya di sini orang bersedekah tidak lagi pakai kotak, tapi langsung pakai kartu kredit. Langsung main gesek. Minta anak muda yang tenaganya kuat 4 orang untuk memegang ujung sajadah saya, ujung sorban saya. Ada relawan maju ke depan. Siapa yang 4 orang maju itu yang lebih dulu masuk surga nanti. 4 orang. Pegang. Untuk apa nih Pak Ustaz? Semua yang bawa duit lemparkan duitnya gini. Cuman sorban ini ajaib. Kalau duit yang 100.000 cepat masuknya. Kalau yang 2.000, 5.000 itu campak aja dia ke samping. Nah, cobalah tengok. Ustaz cuman nyuruh aja. Ustaz lemparlah pertama. Oh iya saya masukkan. Dah, cepat masuknya kan? Bawa keliling. Tengok, jatuh. Rupanya 50.000. Keliling. Dah, bawa keliling. Bawa keliling. Duit yang disimpan di dompet. Saya bukan nakut-nakuti. Banyak yang kena copet. Tengok. Masuk kan? Itu dia. Hebat. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ingat, mati tak bawa dompet. Belum pernah ada orang mati bawa dompet. Pernah Bapak Ibu nengok orang mati bawa dompet? Saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan ini dibawa ke tempat laki-laki saja. Memang yang mencari duitnya laki-laki, tapi dompetnya yang megang perempuan. Justru duit itu selama ini dipegang perempuan. Apa kata si ibu sebelum pergi? Bang, abang bawa pegang duit 2.000 aja. Nanti kalau banyak-banyak abang kawin lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang akan kekal abadi, yang akan menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. La tad'alana dzamban illa ghafartah. Kami yang hadir di majlis ini, ampunkan segala dosa kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Utang piutang kami tolong kami melunasinya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia di antara kami, maka lapangkan kuburnya ya Allah. Wala aiban illa satartah. Ada aib cacat kami di dunia ini, maka tutupkan di antara mata makhlukmu, dan tutup pula nanti di akhirat saat menghadapmu ya Allah.